sebuah pohon yang besar dimulai dari benih yang kecil. Amin. Boleh tampilkan Kak ayatnya Kak, sambil dibaca Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ditampilin aja teman-teman, boleh sambil ngelihat. Sebuah pohon yang besar dimulai dari benih yang kecil. Ya, kalau kita lihat ayatnya di situ bilang begini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Berikutnya Kak. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lanjut Kak. Dan ayat sampai ayat ke-32. Kalau kita belajar tadi, hal ini kita akan belajar di siang hari ini. Bagaimana sebuah benih yang kecil dapat menjadi sebuah pohon yang besar. Nanti pembicara akan menyampaikan benih yang kecil itu bisa kita artikan gak punya kemampuan. Benih kecil itu bisa kita artikan kita penuh keterbatasan dalam hidup ini. Siapa yang mengakui kalau kita banyak keterbatasan? Benar ya, belajar matematik, belajar pas ujian gagal dulu ya. Kayak kasiar juga dulu gitu, belajar gagal mulu. Jadi banyak keterbatasan. Benih yang kecil itu kita bisa sebut kita nggak punya kemampuan, banyak keterbatasan. Bisa juga kita nggak punya pengharapan untuk melihat jauh ke depan. Kita takut untuk punya pengharapan yang lebih besar. Bisa kita artikan benih yang kecil itu seperti itu. Dan sebuah pohon yang besar kita artikan bisa disebut sebuah pencapaian. Bisa disebut sebuah kesuksesan. Bahkan goalnya yang utama kita menjadi berarti bagi banyak orang. Untuk itu kita akan mendengarkan dan belajar dari seseorang yang sudah mengalami dari sebuah benih kecil menjadi pohon yang besar. Kita berikan tepuk tangan buat Ko Sony Wijaya. Silakan. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan buat Ko Sony. Silakan duduk Pak. Ini firman Tuhan terheboh minggu ini. Luar biasa. Boleh kita langsung aja, Ko Sony boleh perkenalkan diri. Ko Sony. Shalom. Shalom. Waduh, ini udah teman-teman saya semua nih, bangkotan semua nih senior. Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Sony. Ada istri saya di belakang, saya ada anak 3. Salah satunya Neville, Janice dan Svensson. Boleh dong istrinya yang mana? Kenalin. Diri dong. Bangun dong. Ayo dong. Oh boleh maju ya Pak? Pak Ivan boleh maju Pak? Boleh maju Pak? Enggak, hanya dengerin aja nggak apa-apa. Itu dia udah keringetan. Yuk boleh diperkenalan teman-teman. Apakah Ko Sony seorang sekarang ini pekerjaannya apa, usaha atau bekerja? Saya pengusaha di bidang IT, terutama di kabel ya, di infrastruktur gitu. Sudah berapa tahun Pak dari? Awalnya itu dimulai tahun 2003 ya. 2003. Boleh diceritakan Ko Sony bagaimana awal memulainya usaha Ko Sony? Awal saya kelar kuliah, saya itu sempat kerja di salah satu perusahaan, saya jangan sebutin lah ya. Iya. Perusahaannya cukup besar. Dia ada banyak grup lah ya. Dia salah satunya ada mie instan yang cukup terkenal ya. Dia juga ada banking. Tapi saya waktu itu kebetulan dapatnya di divisi cooking oil atau di minyak goreng gitu. Dan saya waktu itu bekerja di bidang data analisa. Jadi saya menganalisa data-data kompetitor dan market share waktu itu. Kemudian kurang lebih kira-kira
nggak nyampe 1 tahun lah ya. Akhirnya saya bersama teman saya yang waktu itu kerja juga di sana, saya akhirnya mengundurkan diri. Kita coba sama-sama untuk memulai usaha ini gitu. Nah, kalau yang Ko Sony rasain waktu memulai usaha itu seperti apa? Apakah begitu mudah atau begitu banyak tantangan atau langsung dapat dari orang tua atau seperti apa, Ko Sony? Bisa diceritakan bagi kita yang anak-anak muda di sini. Oke. Jadi mungkin kalau sekilas dari awal, saya nggak tahu anak-anak di sini ya, maksudnya status ekonomi keluarga orang tua kalian seperti apa. Tapi orang tua saya itu boleh dikatakan bukan yang berlebih, tetapi berkecukupan. Ya, tapi dibilang kaya ya enggak, cuman dibilang susah juga enggak. Ya, nah dari kecil memang kami tidak dibiasakan ataupun memang karena nggak ada kemampuan juga ya untuk istilah kasarnya hidupnya wah gitu ya. Jadi kita biasa-biasa aja gitu. Saya juga sekolah juga naik beca, bajai, kadang-kadang lebih sering jalan kaki. Ya, tapi saya memang suka sekali sepeda. Jadi saya sempat mungkin kelas 5 atau kelas 6 gitu saya minta dibelikan sepeda gitu. Minta dibeliin sepeda Ya, kelas 5 kelas 6. betul. Dan saya dari kecil itu terbiasa kalau mau sesuatu itu nggak boleh. Kenapa? Kalau boleh tahu. Pokoknya misalkan saya mau minta beli mainan atau apa itu nggak boleh kecuali hanya ulang tahun. Kecuali Gitu. ulang tahun. Betul. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil kalau mau sesuatu kumpulin dari uang jajan. Jadi teman-teman yang lain uang jajannya mereka makan apa, kalau saya beli yang semurah mungkin. Nah jadi backflash kembali lagi ke pekerjaan. Setelah saya resign, ya tentunya kita perlu modal ya, modal untuk paling tidak untuk beli peralatan. Nah pada saat itu kebetulan akhirnya saya pinjam ke orang tua, ya pinjam modal sedikit hanya untuk beli komputer, beli printer gitu ya. Nah, dengan keterbatasan itu kita nggak bisa sewa tempat. Jadi saya memulainya dari kamar saya. Memulai dari kamar. Ya, jadi saya memulai dari kamar. Kita mulai mendesain kalau suatu perusahaan kan kalau kita mau bikin penawaran itu harus ada harus ada logo, ya harus ada kop surat dan segala macam. Nah jadi kami memulai di kamar saya, kita beli satu komputer gitu ya, kita ke Mangga 2, kita rakit, kita beli komputer, kita Beli sendiri printer. pada saat itu, Mas? Beli sendiri. Nyari sendiri. Nyari sendiri, betul. Nah kemudian yang kedua, waktu kita berbisnis itu kan kita harus menjual sesuatu, gitu ya. Jadi kita cari nih, memang background saya IT, jadi saya lulusan S2 Amerika itu di IT, jadi saya memang hanya ngertinya di IT. Nah pada saat itu memang infrastruktur masih baru untuk di Indonesia, jadi saya cari brand-brand infrastruktur yang bisa saya jual. Nah dari situlah saya mulai, saya minta katalog. Kemudian saya keliling, saya cari. Artinya gini, kalau kalian mau bisnis gitu ya, yang terpenting adalah kita ketertarikannya di mana dulu. Ketertarikannya di mana dulu ya? Jadi kita harus tertarik dulu, karena kalau enggak bosen ya, boring gitu ya. Kita nggak ada tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus tahu dulu end user atau si pembeli terakhirnya itu siapa, gitu. Kalau barang mah gampang kita bisa cari,
Ya, yang penting kita tahu kita target marketnya siapa gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya saya ketemu beberapa brand. Saya minta sama mereka katalog. Nah, katalog itulah yang saya pakai, saya gunakan untuk saya berkeliling door to door. Gitu, dimulai dari yang sudah pasti teman-teman lah ya, yang punya perusahaan ataupun koneksi gitu. Jadi di situ saya mulai tanya-tanya, saya tawarin segala macam gitu. Nah, dulu awal mula itu saya belum distributor. Jadi saya masih bocor ya AC. Jadi saya masih kalau di bidang saya disebut sebagai sistem integrator. Ya, jadi sistem integrator itu kalau orang awam itu sebutannya kontraktor IT. Gitu. Ya, jadi setiap perusahaan pasti ada vendor IT atau kontraktor IT. Biasanya mereka barengan urusin listrik, urusin telepon, PBX, urusin jaringan komputer. Gitu. Nah, jadi saya dulu melakukan itu dan karena keterbatasan modal, saya hanya bisa subkon untuk jasa. Subkon itu artinya saya tidak memelihara atau saya tidak punya karyawan engineer yang full time. Ya, jadi saya hanya per project saya bayar gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sempat ingat ada sekali saya supply ke salah satu debt store. Mungkin di sini Pak Ivan mana ya? Pak Ivan tahu ya, ada salah satu debt store yang juga mungkin pemilik gedung ini ya. Nah, itu saya supply infrastruktur di warehouse dia di daerah Balaraja. Dan saya dengar-dengar itu warehouse terbesar satu Asia Tenggara. Gitu ya. Jadi waktu itu saya menang tender dengan margin yang cukup asin gitu ya, cukup tipis. Dan karena kurang pengalaman, kita nggak tahu ternyata mereka pembayarannya itu cukup pahit. Jadi biasanya kita setelah supply barang, kita kerjakan, terinstal sampai selesai, kita BHST, lalu paling lama 1 bulan dibayar. Nah itu 1 bulan, 2 bulan kita dikerjain lah istilah kasarnya tektok gitu ya. Jadi belum kurang ini, kurang tanda tangan seini, seitu segala macam, tapi tanda tangannya semua ke Balaraja. Kan abis lama-lama udah untungnya tipis, bolak-balik. Ya. Dan saya tuh nggak punya staff. Jadi dari awal saya yang cari vendor, supplier. Door to door. Saya door to door cari customer. Saya juga yang kirim barang. Saya juga yang bikin invoice. Saya juga yang nagih. Hanya pengerjaannya bukan saya karena saya lempar kan, saya subkon. Nah, akhirnya waktu nagih itu bolak-balik. Nah di situ kemudian juga karena saya nggak fokus ya, fokusnya kan ngejar tagihan terus. Terus kemudian sepi gitu ya, akibatnya karena saya nggak cari-cari proyek juga karena kan modalnya kesedot ke sana ya. Nah akhirnya hampir goyang tuh waktu itu ya. Wah saya pikir puyeng juga nih kayak begini. Nah singkat cerita saya ada minta tolong sama satu partner saya ya, orang tuanya dia lah gitu, orang cukup kaya lah gitu, konglomerat. Nah saya minta tolong sampai akhirnya kita udah nggak tahan ya dengan dikerjain sama customer tersebut. Akhirnya setelah beberapa bulan, hampir 7-8 bulan, akhirnya saya bilang ke bagian IT-nya. Saya bilang, Pak mohon maaf Pak, ini kan sampai sekarang belum dibayar. Jadi itu perangkat, itu barang masih milik saya. Jadi kalau minggu ini nggak juga dibayar, terpaksa saya cabut. Gitu. Akhirnya orang IT-nya juga mungkin udah puyeng ya, dia bilang, ya udah Pak silakan kalau mau ditarik tarik aja gitu. Oke Pak nggak apa-apa, tapi Bapak tahu dengan
waktu itu yang saya supply itu adalah backbone. Jadi backbone itu adalah infrastruktur utama. Kalau kalian melihat di jalanan raya ya, di gali-gali di pinggir jalan itu ada pipa-pipa warna-warni, kadang orange, kadang hijau. Ya, rata-rata buat internet biasanya ya. Itu adalah backbone sebetulnya. Jadi itu isinya adalah kabel fiber optik atau kabel serat optik. Nah, itu adalah backbone yang saya supply waktu itu. Nah, kalau saya cabut mengakibatkan seluruh infrastruktur warehouse mereka di seluruh Indonesia itu nggak akan bisa komunikasi. Oh. Jadi saya bilang, Pak, sebetulnya simpel, Pak. Tagihan yang saya tagih itu saya rasa tidak ada 10% dari gaji seluruh security Bapak. Karena kan dia kan perusahaan besar, ya. Tapi kalau begini caranya, mohon maaf, udah keterlaluan. Ya, akhirnya setelah saya bilang, oke, Pak, nanti minggu ini saya akan tarik barangnya kalau nggak dibayar. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah saya tutup telepon, kurang dari 2 jam lah. Manajer accountingnya telepon saya, Pak, bisa tolong dicek di banknya itu kami sudah bayar, katanya gitu. Akhirnya benar, setelah itu saya cek, akhirnya dibayar, puji Tuhan. Ya. Jadi akhirnya saya bisa kembalikan hutang, ya, saya bisa bayar utangnya semua. Dan singkat cerita, sampai hari ini, biarpun mereka minta, saya nggak pernah lagi mau supply ke grup mereka, gitu. Ya, karena kenapa? Karena gini, kita ini usaha itu kan mau cari uang ya, kita cari untung gitu ya. Kalau mereka caranya begitu, mereka harusnya ke bank, ya. Mereka cari modal lewat bank, bukan dari vendor. Gitu kalau menurut saya, gitu. Jadi itu sih kira-kira. Jadi Tuhan berikan tepuk tangan dong kesaksian Ko Sony. Nah, dari sekian tadi Ko Sony, mungkin siapa tahu ada Ko Sony yang kelewat. Apa tantangan terbesar Ko Sony waktu memulai bisnis? Saya rasa segala sesuatu yang kita baru mulai itu tantangannya banyak. Yang pertama, yang pasti adalah kepercayaan, ya. Kan kita dari awal-awal mulai itu nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Ya, nggak ada yang tahu kita lah siapa gitu. Iya. Jadi kita kalau mau tawarin barang, pasti mereka akan nanya, kenapa gue mesti beli dari lu? Iya. Ya. Terus yang kedua, Dan pada saat itu Ko Sony sendiri. Sendiri. Ya. Ya, saya dari awal selalu sendiri. Ya. Jadi partner saya yang waktu itu sama-sama kita keluar kerja, kita resign, kita mau ini, mungkin kurang dari 6 bulan akhirnya dia bilang dia harus mengundurkan diri karena terbiasa dari orang tua dia itu semua kerja sama orang. Jadi mereka sudah terbiasa, nyaman lah. Karena kan kalau kerja sama orang kan ada asuransi, ada ini segala macam. Kalau kerja sendiri kan semua resiko. Kita kalau nggak jualan ya mati gitu loh. Iya. Akhirnya ya udah, karena memang dia harus istilah kasar harus cabut, ya udah cabut. Jadi saya semua segala macam saya jalanin sendiri, gitu. Dari proses yang Ko Sony sampaikan tadi, pernah nggak Ko Sony selain yang tadi, pernah nggak dibohongi atau kita udah percaya kepada seseorang atau pada perusahaan tertentu atau kepada teman, tapi dalam perjalanannya Ko Sony merasa ditipu atau dibohongi, pernah nggak punya pengalaman pahit lah dalam mulai bisnis itu? Banyak banget, banyak sekali ya. Dari mulai customer nggak bayar, dari mulai ya istilahnya temen-temen lah gitu ya. Jadi ya kalau mereka nggak mau bayar ya kita bisa apa? Ya kan kita cuman bisa nagih terus gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, jadi dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kita nggak akan kekurangan lah
gitu ya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan terus pelihara kita selama kita memang hidupnya sesuai. Ya, sesuai dalam arti yang simpel aja lah buat anak-anak ya, buat teman-teman di sini. Sesuai dengan firman Tuhan 100% nggak mungkin kita bisa. Ya, tapi yang pasti kita harus mempunyai perilaku yang paling tidak kita mengusahakan bisa sesuai. Ya, misalkan kayak kita harus jujur. Ya, kemudian yang kedua adalah kita jangan, maksudnya gini, kita jangan jahatin orang gitu loh. Ya, namanya kita jualan kan pasti kita harus ada untung, ya. Tapi kita jangan jahatin orang, ya. Kita kalau uangnya dimakan, ya kita jangan makan uang orang, nggak apa-apa, gitu. Ya, kita kalau uangnya dimakan, dibohongin ya nggak apa-apa, biar mereka makan aja. Tapi ya biarpun kita tetap berusaha untuk tetap nagih, tapi kita jangan makan duit orang, gitu maksudnya. Ya, karena dalam usaha nomor satu itu adalah status diri kita sendiri, ya. Jadi artinya kita mau jualan apapun, kalau nama kita benar, nama kita dipercaya, ya orang mau beli gitu, orang percaya gitu, gitu sih. Ya, puji Tuhan ya. Dari proses yang Ko Sony sampaikan tadi teman-teman, ada yang bisa tahu dimulai dari mana tadi? Luis boleh tahu, Luis? Ada yang masih ingat dimulai di mana tadi? Di kamar. Ya, orang tua udah ingat. Dimulai di mana teman-teman tadi? Dimulai di kamar. Hanya apa tadi teman-teman? Modalnya apa tadi? Hanya komputer dan printer, begitu Dan ya. printer, hanya betul. Dimulai di kamar, hanya komputer dan printer. Bahkan kalau kita dengar tadi, bahkan Ko Sony sendiri yang datang sendiri. Belum punya karyawan pada saat itu. Nggak ada, betul. Datang sendiri, proses tadi ditolak, proses tadi banyak hal dibohongi dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita bisa pelajari, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ko Sony. Iya. Nah, bagaimana Ko Sony menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan? Responnya biasanya seperti apa? Dalam menghadapi tantangan, bahkan meresponnya, menyelesaikannya, bagaimana Ko Sony menghadapi setiap tantangan yang ada, pergumulan yang ada, pasti punya pergumulan besar seperti yang Ko Sony sampaikan tadi, yang mungkin teman-teman adik-adik di sini bisa teladani. Oke, kita lihat sedikit firman Tuhan ya. Dalam Roma 5, pakai ayat nih udah masuk nih Pak dalam Pendeta Roma yang 5 masuk. ayat 4 sampai 5a ya. Kalau kita baca sama-sama ya. Boleh ditampilin Kak di belakang Kak. Berapa? Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayatnya yang keempat. Roma pasal 5 ayat keempat. Ya. Oke, ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Bareng ya. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji. Menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Amin. Berikan tepuk Ya. tangan dong ayatnya. Oke, jadi dalam setiap tantangan ya, kita jangan pernah menyerah ya. Memang pasti saya sendiri pun juga ada beberapa kali dan sering itu sempat hampir putus asa. Ya, Hampir putus asa. Hampir putus asa gitu ya. Karena kan kita setiap hari pasti diuji. Ya. Kita waktu sekolah kita ada ujian. Iya. Ya. Waktu di jalan emosi kita diuji. Ya, mobil, mikrolet dan segala macam motor gitu Tadi ya. Emosi. kepala gitu raja ya. soalnya di Kepala jalan. raja Tuhan. apalagi ya. Kemudian dengan orang-orang, customer gitu ya, dia bayarnya tarsok-tarsok dan segala macem gitu. Terutama senior-senior saya di belakang ya, bisnismen yang sangat sukses semua. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Mereka saya yakin punya karyawan yang banyak ya. Dan karyawan itu susah banget diurus. Ya, ada yang toksik, ada yang gosip, ada yang enggak inisiatif, ya, ada yang ya
mungkin kasih efek negatif ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi memang agak sulit gitu ngurus karyawan. Jadi kita kalau sebagai businessman itu kita ada masalah, kalau di masalah di luar itu dengan customer, dengan omset. Masalah intern dengan karyawan sendiri. Iya. Ya. Nah, jadi tetapi dari saya sendiri pengalaman, jadi saya selalu berkata dalam diri saya tuh begini. Kita kalau lagi naik tangga ya, jangan anggap nih kita ada tangga 2 ya, kiri dan kanan gitu ya. Sebelah kanan mungkin orang lain. Kita lagi sama-sama naik tangga, kita nggak usah ngelihat teman kita atau sebelah kita. Dia mau naik lebih cepat atau lebih lambat, terserah dia, itu urusan dia. Iya. Ya. Dan kita juga jangan ngelihat ke atas. Lihatnya apa? Lihat aja anak tangga yang kita lagi naikin. Iya. Gitu. Ya. Kita pokoknya jalanin aja gitu loh. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kan manusia itu pada dasarnya maunya enak. Iya. Ya, maunya cepat serba ekspres ya. Kalau enggak judi online Gunung Kawi nggak laku kan gitu. Ya. Nah, jadi saya selalu belajar untuk liatin aja anak tangga yang kita naik dan kita terus berjalan naik. Ya. Sampai nanti pada akhirnya kalau memang Tuhan berkenan, ya sudah itu terjadi hasilnya gitu. Ya, sebagai contoh saya ada cerita sedikit sedikit ya. Saya kurang lebih lupa ya ada di tahun berapa. Pokoknya pada saat itu saya masih kontraktor IT gitu ya. Saya ada satu customer, dia ini ada project di jalan tol, ya. Project di jalan tol. Betul. Jadi pada saat itu Cipularang belum ada, ya Cipularang belum ada. Jadi pada saat itu katanya akan dibangun tol dari Jakarta ke Bandung, ya. Nah kemudian kita desain dan segala macam, bla 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 gitu. Mungkin ada sekitar saya follow up mungkin sekitar 7-8 bulan lah gitu ya. Dan itu perusahaan IT-nya itu milik salah satu 9 naga. Ya, milik salah satu 9 naga yang ya dia punya kapuk lah ya. Nah kemudian setelah 7-8 bulan tiba-tiba hilang, gak ada kabar. Kita kontak semua, handphone juga gak hidup. Wah. Nah jadi ya udah kita pikir, wah udah capek-capek ya kan, bantu desain apa segala macam, kasih spek. Enggak, istilah kasarnya udah dibuang begitu aja gitu ya. Ya udah akhirnya kita nggak apa-apa, kita cari yang lain segala macam. Nah tiba-tiba beberapa tahun kemudian nggak tahu-taunya ada yang panggil kita. Kita ada project di jalan tol nih katanya. Jadi ada rencananya jalan tol yang tadinya bayarnya tunai jadi menggunakan e-tol. Jadi kartu gitu ya. Jadi mereka itu jalan tol itu zaman dulu itu cara kerja mereka itu adalah staff yang di sini terima uang, lalu dia input kan seperti kayak komputer kasir, nanti ada disket kalau zaman dulu. Nah disketnya itu nanti setiap berapa jam sekali ada orang yang ke ujung, dia masukin ke situ disketnya. Jadi datanya update-nya manual. Manual. Ya. Nah begitu pun juga dengan orang-orang yang jalan. Bukan orang-orang, maksudnya mobil tol gitu ya. Jadi tol. Ya, jadi mobil-mobilnya si perusahaan tol itu mereka memantau ada kecelakaan atau tabrakan segala macam. Nanti mereka pakai HT, mereka kontak untuk pasang di pengumuman. Ini macet, kecelakaan, bla 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 gitu. Nah itu semua mau didigitalisasi, ya menggunakan fiber optik gitu. Nah akhirnya kita bantu segala macam gitu kan. Nah ternyata customer yang manggil saya itu dia adalah vendor latol kalau kita sebutnya. Latol itu adalah peralatan tol. Ya. Nah dari situ akhirnya kita bantu desain segala macam.
Terus baru dia kasih tahu setelah selesai, mungkin dia udah percaya gitu ya. Setelah udah kita kasih, dia baru bilang, Pak ini untuk proyek tol Cipularang. Yaitu dari Jakarta sampai ke Bandung. Nah dari situ baru saya tahu, oh ternyata itu proyek yang dulu saya hilang. Iya. Dan akhirnya kembali lagi gitu. Puji Tuhan, Ya, tepuk tangan jadi dong. ya saya percaya bahwa dalam 100% kita mau berusaha, mau bekerja ataupun kita mengusahakan sesuatu ya. Itu kita ada 3 faktor yang penting ya. Faktor nomor 1 udah pasti nggak lari dari Tuhan. Jangan Ya, itu lari udah dari pasti, Tuhan. ya. Iya. Yang kedua itu adalah berusaha. Berusaha. Ya. Yang ketiga itu kita harus punya keberuntungan. Gitu. Ya. Nah, keberuntungan itu kalian bisa cari nanti ada di Alkitab. Ya, ada beberapa ayat yang mereka mentions tentang bagaimana sih supaya hidup kita selalu beruntung. Nah, itu ada ayatnya. Gitu. Oh, Pak Ivan mau isi ayatnya? Nanti banyak ayat soalnya ntar pada bosan. Oke. Boleh dong salah satu Pak, tadi ayatnya di belakang penasaran. Mesti cari nih, nggak ada catatannya soalnya. Aduh, puji Tuhan. Ya. Oke. Jadi yang tadi ya, saya nggak mau baca ayat soal keberuntungan tadi ya, karena catatan saya ini soal yang tadi, yaitu yang pertama, yaitu soal Tuhan. Ya, itu ayatnya boleh dibuka di Yeremia 17 ayat ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Ya, sudah ada. Boleh kita baca bareng ya? Ya. Oke, Yeremia ayat 17 ke yang Pasal 17, pasal 17 ayatnya yang ke-7. ayat 7. Kita baca bareng ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi artinya kita harus mengandalkan Tuhan, Ya, dan amin. kalaupun ada masalah ataupun ada prospek ataupun ada kesempatan gitu ya, kita tetap harus tanya sama Tuhan. Lalu setelah kita menjalani prosesnya, kita mengerjakan prosesnya, ya udah kita terserah sama Tuhan aja maunya bagaimana. Gitu ya. Kalau Tuhan memang membukakan jalan dan itu memang untuk kita, ya dia akan kasih buat kita gitu. Kalau memang misalkan enggak pun, ya enggak apa-apa. Ya, mungkin Tuhan mau kasih kita yang lain yang lebih baik gitu. Ya. Amin. Kita berikan tepuk tangan dong. Puji Tuhan. Sebelum ada sesi tanya jawab, seberapa penting juga peran keluarga, Ko Sony, dalam masa-masa membangun itu? Keluarga itu artinya orang tua atau saudara sibling. Ini itu kan ya. belum punya istri. Oh belum ya waktu? Oh semua Pak. Semua Pak. Istri. orang tua. Ya. Kalau buat saya ya, kan orang tua macam-macam, saya nggak tahu orang tuanya adik-adik di sini. Kalau buat saya, orang tua saya itu karena kebetulan dia bisnismen juga, ya. Jadi saya cukup banyak belajar dari dia, ya cukup banyak tanya-tanya dari dia. Awalnya dulu bagaimana sih dan segala macam gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang ya, jadi beruntung itu penting banget ya. Jadi gini, kalau orang tua saya itu sekilas dia itu dulu almarhum papa saya itu dia di pasar pagi. Ya, ada yang tahu pasar pagi gak? Anak-anak sekarang taunya mall kayaknya. Lu tahu ya? Tahu ya. Ada yang tahu gak pasar pagi? Nggak ada yang tahu ya? Tahu ya? Oke. Jadi orang tua saya atau papa saya itu dulu dia itu adalah supplier department store, salah satu dep store yang terbesar di Jawa Barat.
ya. Tapi dulunya awalnya Dep Store itu dulu hanya satu toko kecil di Bandung gitu. Ya, karena sudah cukup lama kenal, dia suplai barang cukup banyak, lalu karena berkembang menjadi besar, beberapa cabang, ratusan cabang. Nah, dari situ akhirnya papa saya perusahaan juga ngikut berkembang juga gitu. Nah, jadi di situ yang saya bilang yang pertama kita perlu dipercaya dulu. Men. Ya, kita perlu dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu kita perlu ada keberuntungan gitu kan. Kalau customernya nggak makin besar, papa saya juga mungkin nggak ngikut gede kan begitu ya. Jadi karena papa saya bisnismen, saya juga banyak nanya gitu, gimana sih caranya segala macam. Ya dia juga pasti ngajarin lah, artinya ya kamu harus jujur ya kamu harus jujur, kemudian bayar vendor ataupun bayar supplier jangan telat, ya kayak gitu-gitulah kira-kira. Jaga nama baik ya. Intinya adalah jaga nama baik, terus berteman sebanyak-banyaknya ya. Kemudian juga kita harus punya attitude yang benar ya dalam bergaul sama-sama temen gitu, supaya nama kita benar. Jadi biarpun kita digosipin, tapi kita digosipinnya tuh yang benar gitu loh. Bukan digosipin sebagai seorang yang tukang fitnah atau seorang yang wah dia kemarin minjem duit gua nggak bayar tuh gitu misalkan gitu. Ya, jangan seperti itu. Jadi harus hidupnya harus benar lah gitu ya. Jadi orang tua sih penting sih menurut saya. Terus orang tua saya juga tuh keras. Saya pokoknya sekolah nggak sekolah, setiap pagi jam 6 pasti dibangunin. Gak bisa enggak. Dari mulai mungkin dia bangunin ataupun dia nyalain tap kenceng-kenceng, dia nyalain lampu, pokoknya saya harus bangun ya jam 6 gitu. Jadi saya kebiasaan sekarang. Sekarang saya nyalain alarm atau enggak, jam 5 setengah 6 saya pasti udah bangun. Gitu. Jadi seperti itu. Dan saya dulu pokoknya dibiasain itu kayak weekend gitu ya, mau pergi makan keluar, itu selalu saya dari kecil tuh dibiasain tuh begini. Kerjakan segala sesuatu dulu diberesin, jangan dipending-pending. Jangan tarsok gitu. Ya, jangan karena udah mau mepet baru buru-buru dikerjain. Iya. Jadi dikerjain dulu, kalau udah selesai, nah nanti mau ada acara apa segala macam, ya udah tenang gitu, udah nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Karena semua udah selesai gitu loh. Ya kan kalau kerjaan apa-apa cepet-cepet, ya nanti ujung-ujungnya berantakan gitu loh. Ya jadi kerjakan dulu kalau ada tugas atau ada apa, udah selesai. Kayak saya nih contohnya sekarang nih gitu ya. Tanggung jawab saya kan salah satunya adalah misalkan saya gaji karyawan. Iya. Ya. Nah misalkan waktu saya lagi cuti, saya mungkin bukan di Indonesia, saya mungkin lagi di Amerika misalkan, 12 jam bedanya gitu ya. Lah saya tetap harus tanggal segitu saya harus lakukan gajian. Biarpun saya lagi subuh gitu, saya lagi jam 2 pagi gitu ya, tapi saya tetap harus lakukan. Di Indonesia kan pagi. Iya. Gitu, jadi saya tetap lakukan itu. Gitu ya. Juga sama, saya juga bilang sama orang saya, staf keuangan admin bahwa 1 minggu sebelum jatuh tempo tagihan pabrik gitu ya, ataupun supplier atau apa, harus kasih saya. Supaya saya nggak lupa kan. Iya. Jadi saya langsung jadwalin dulu transfer tanggal berapa. Iya. Atau saya buka cek tanggal berapa, ntar saya kasih tahu, ini cek saya tanggalin segini ya, ntar kamu tanggal segini kamu store. Iya. Jadi kita dipercaya gitu sama rekanan bisnis ya gitu. Seperti nasihat orang tua tadi ya, jujur, ya. Jadi orang yang dipercaya, jaga nama baik itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Dan banyak pertemanan, memperbanyak teman, memperbanyak channel, betul. Channel, relasi, gitu, pertemanan ya. Sebanyak memperbanyak mungkin. relasi. Gitu. Nah, puji Tuhan, teman-teman. Sekarang Kak Sihar beri ruang bertanya bagi teman-teman.
Jadi sudah didengar tadi kan kesaksian yang luar biasa, benar ya. Jadi sekarang kami kasih kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya, tanya apa aja boleh. Nanti kalau Kosoni nggak bisa, ada Pak Rofian di belakang bantu jawab. Kalau ya kan, yuk silakan. Nggak usah rebutan, nggak apa-apa, satu-satu aja, satu-satu. Nggak boleh. Koko Jimmy nggak boleh. Yuk silakan tanya. Ini ada juga kan yang udah mulai kerja. Yuk, ini pengalaman hidup teman-teman. Iya deh. Oh ya, silakan. Berdiri, perkenalkan diri, baru bertanya. Halo semuanya, saya William. Ya. Saya mau bertanya begini. Sekarang ini kan yang usia-usia untuk sedang meniti karir itu kan generasi Z. Yang usianya mungkin yang 20-an ke atas 20-an, lah ya. Sedangkan karakteristik Gen Z ini kan mereka pengen yang serba instan. Jadi ada istilah kalau dulu work hard, sekarang work smart. Nah, yang saya pengen tanya pendapat Neko Sony, work smart saja tanpa work hard itu kira-kira bisa nggak menuju sukses? Jadi pengen yang instan, yang penting aku udah kerja smart tapi kita nggak usah bertekun, nggak usah apa, yang penting lebih ke fokusnya kepada resultnya aja. Sedangkan prosesnya nggak terlalu pentingkan begitu. Itu aja. Thank you. Berikan tepuk tangan dong buat pertanyaan dari Kak William. Silakan. Oke. Tergantung work smart itu seperti apa, ya. Kalau menurut saya work smart itu adalah kita menggunakan teknologi sekarang, ya, dalam bekerja, ya. Contohnya misalkan kemarin itu saya dapat forwardan dari partner saya. Iya. Ada satu perusahaan AI, ya. Dia bilang dia supply ini AI ke salah satu perusahaan yang dimana perusahaan tersebut hampir memberhentikan 90% salesman-nya, ya, digantikan dengan AI, dan malah sales revenue dan profitnya meningkat hampir 40%. Nah, dengan problem-problem kita sebagai businessman terhadap karyawan, kita pengen banget nih solusi yang kayak begini, gitu ya. Akhirnya saya kontak, dia bilang ternyata yang balas saya juga AI. Ya, memang balasannya cepet. Terus saya cuekin 5-10 menit, dia bisa nanya lagi tuh, bisa follow up gitu, ya kan. Terus saya tes, terus saya bilang oke, nanti kita undang seminar, ya kan. Bisa minta alamat emailnya gitu kan. Saya kasih alamat email salah, saya pengen tahu nih. Tapi dia diam, dia nggak ngerespon. Dia cuman terima kasih Pak, bla 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 gitu. Akhirnya setelah setengah jam saya ketik lagi alamat email yang benar. Dia bisa tahu bahwa saya kasih yang salah. Jadi dia bilang, baik Pak, saya akan mengirimkan lagi link online kami ke alamat email yang benar. Dia bisa ngomong begitu. Oke, akhirnya singkat cerita saya ikut Zoom, itu orang asli ternyata, ya, yang ngomong segala macam. Nah, setelah dia terangkan, lalu saya bilang, Mbak, saya ini project base. Ya, saya bukan retail gitu. Oh iya, segala macam bla 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 saya terangkan. Akhirnya dibilang, perusahaan kami ini baru Pak, dia bilang. Jadi kita juga baru berkembang, ya, kita masih mencari data, masih mengembangkan produk AI kami supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien-klien yang ada. Mungkin untuk tipikal bisnis Bapak, AI kami belum sanggup gitu. Jadi menurut saya work smart itu untuk sekarang itu cukup bagus, tapi kalau nggak ada work hard percuma. Dan work smart itu tidak bisa menurut saya tidak applicable untuk semua lini, ya, tidak untuk semua untuk semua bidang lah gitu. Tetap work hard itu harus gitu. Contohnya misalkan kita aja nih, kalau kita mau nanya sesuatu terus cuman dijawab asal-asalan selesai lalu nggak di follow up lagi, bisa dua yang terjadi. Yang pertama kita udah lupa, atau yang kedua
kita jadi kesal. Gue serius mau beli barang lu niat nggak sih nawarin gitu, ya kan? Nah jadi menurut saya work smart itu memang bagus ya, tapi tidak applicable ke semua bidang. Tapi work hard itu sangat perlu banget gitu. Ya work hard salah satunya misalkan kalau buat saya ya itu sales saya itu perlu pasti wajib WA dijawab 24 jam kalau bisa, kecuali lagi mata lu merem. Selama mata lu melek, lu mesti jawab, nggak bisa enggak. Gitu. Kenapa? Karena gini, kalau kita nggak mau nih, ya nggak mau ngerespon, banyak yang mau. Banyak yang mau. Jadi ya lu decide sendiri deh. Lu mau apa nggak mau? Kalau nggak mau ya udah, jangan salahin kalau nanti setelah selesai perhitungan target, lu nilainya kecil. Jadi temen-temennya yang pada rajin dapat bonusnya gede, ya kan, jualannya karena bagus, responnya bagus, ya lu sendiri yang malu gitu. Karena kalau di kantor saya terbiasa semuanya saya open, gitu. Jadi sesama sales mereka tahu jualannya berapa, bonusnya semua kelihatan dapat berapa. Gitu ya, bahkan sampai kalau saya gini, sales punya bonus itu saya nggak kasih 100% gitu, saya kasih hanya 90%, 10%-nya itu untuk dibagi-bagikan ke supporting department, dan di situ pun open terlihat dapatnya berapa, dan itu dibagi rata, misalkan office boy, admin, pengiriman segala macam kan mereka nggak dapat apa-apa, yaitu saya todong dari sales. Gitu. Dan di situ kelihatan. Artinya saya nggak mau misalkan si orang gudang bilang, oh lu mah admin enak, lu dapat bonusnya gede. Enggak, semua dapat sama. Gitu. Sales dapat gede, ya cengli. Memang dia mereka yang jualan kan gitu. Ya, jadi gitu sih kalau buat dari saya. Puji Tuhan, apa udah menjawab? Oh, sangat menjawab. Puji Tuhan. Ayo dong yang lain, boleh bertanya yang lain? Genevi, ada yang mau bertanya? Nih yang baru dari Malaysia. Roy, baru mau. Ayo silakan Roy. Pak, boleh kasih Pak Stephen. Yang pada udah kerja siapa aja sih? Yang udah kerja ini sebelah sini. Oh, udah kerja semua ya? Sudah kerja mestinya. Ayo ada lagi yuk. Rian, tanya. Ayo. Ada bapaknya nggak berani. Siapa? Oh Michi. Oh ya oke Michi. Berikan tepuk tangan dong buat Michi mau bertanya. Waduh, Michi mah tanya bapaknya. Yuk Michi. Kadang malu juga tanya papanya. Malu ya. Lebih ke dinasehatin soalnya. Oke, mewakili ya. Mewakili Michi ya. Judulnya maturity. Pertanyaan saya, maturity itu dewasa atau tua gitu ya? Ko Sony itu nggak dewasa, maturity Pastor itu nanya dewasa berat nih, pastor nanya berat. atau tua gitu? Dan apa tanda-tanda misalnya kalau kita dewasa tuh tanda-tandanya seperti apa? Dan kalau kita tua tuh tanda-tandanya seperti apa? Jadi ini kan teman-teman semua kan menuju ke Tua. dewasa apa tua gitu kan ya? Ya seperti itu Ko Sony. Oke, tua itu sekedar umur ya, umur dan tanda-tanda tua, keriput gitu ya. Tapi kalau orang tua enggak tentu dia dewasa kan. Bisa ada yang, aduh, tuh emak-emak kayak anak kecil aja kan gitu. Ya, emak-emak misalkan atau bapak-bapak itu pada genit atau apalah gitu ya. Kalau dewasa menurut saya adalah suatu proses di mana kita berubah menjadi menjadi dewasa ya. Nah, dewasanya itu adalah kembali lagi yang kita mau sebut sebagai dewasa itu dewasa secara apa nih? Secara kerohanian atau secara duniawi kan begitu. Ya. Kalau secara duniawi gampang lah, kalian yang dimana mungkin sudah sadar akan
oh iya nih, gue udah nggak sekolah lagi misalkan atau udah kelar kuliah, gue harus buru-buru cari kerja, tahu diri, nggak minta orang tua duit terus gitu ya, nggak nyusahin orang tua, itu salah satunya. Kemudian misalkan kalau di rumah ya bantu orang tua lah, masih belum dapat kerjaan, bantuin orang tua beberes rumah dan segala macam, itu suatu tanda-tanda bahwa kita lebih dewasa gitu ya. Tapi kalau secara kerohanian itu mungkin ya kita balik lagi harus lihat di Alkitab ya. Jadi beberapa proses di Alkitab ya, dewasa secara rohani itu adalah ada beberapa ya. Contohnya adalah dari mulai kita melepaskan kedagingan atau keduniawian ya, seperti contohnya iri hati ya, dengki gitu ya. Kemudian ya mungkin masih suka gosip pria dan segala macam gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah kita sudah menjadi manusia yang baru. Amen. Ya, manusia yang baru dalam Tuhan gitu. Itu sih bedanya kalau menurut saya. Sudah menjawab Pak Jimmy ya? Puji Tuhan. Satu lagi ya, Yuk. kita kasih ruang bertanya satu lagi ya. Siapa? Syalifa. Oke, Syalifa. Gimana cara kita nentuin kayak kita harus percaya sama orang ini atau gimana atau enggak? Kayak kan kadang-kadang kita bakal bekerja sama mungkin teman kita atau apa. Gimana sih cara nentuinnya kita harus percaya atau enggak, dan atau enggak gimana cara kita bisa was-was gitu? Ini agak sulit ya, karena abu-abu ya menurut saya ya. Tapi yang pasti yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita tanya Tuhan dulu. Ya, Tuhan, ini saya mesti percaya gak nih sama si A misalkan. Kemudian yang kedua, minta sama Tuhan hikmat. Ya, tanya Ya, Tuhan. Tanya Tuhan hikmat supaya kita bukannya jadi percaya ya, supaya kita kalaupun mau nggak percaya, tapi nggak nyakitin dia gitu loh. Ngerti gak? Ya, jadi kalau kayak saya contohnya nih, dalam saya berbisnis gitu ya. Kan kita takut nih, beberapa kali kasih barang, kasih tempo nggak dibayar, beberapa kali kasih barang. Nah, akhirnya saya tanya Tuhan, aduh mesti gimana setelah sekian tahun beberapa kali dimakan gitu ya, nggak dibayar gitu. Akhirnya Tuhan bilang, kan yang dia perlu adalah tempo, ya, dia perlu adalah credit term, ya, artinya waktu supaya untuk dia nggak bayar langsung. Nah, akhirnya saya minta cek mundur. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, oh berarti lu nggak percaya gue dong. Bukannya nggak percaya Pak. Kalau kita nggak percaya kita nggak kasih tempo. Gitu. Kita percaya tetapi SOP perusahaan kami tidak bisa open term. Kita harus secure term gitu. Ya, jadi ya nanti negosiasi aja Pak. Misalkan kita kasih 2 minggu, Bapak keberatan maunya berapa lama gitu. 1 bulan, ya udah nggak ada masalah gitu. Kasih 1 bulan. Jadi kita harus minta hikmat, pinter-pinter supaya nggak nyakitin orang. Kan kita nggak tahu, siapa tahu mungkin nanti ke depannya kita perlu dia, atau mungkin dia bisa jadi misalnya contohnya kita mau jualan apa, atau dia bisa jadi beli barang kita banyak, kita nggak tahu. Gitu kira-kira. Ya. Kenapa? Kita Cek nggak terima dulu. giro. Kita hanya cek. Oke. Kenapa nggak terima giro? Waduh, dia orang ngerti nggak ya? Hah, Biar ya? ngerti. Oh, biar ngerti. Oke, gini. Oke. Jadi dalam suatu rekening perusahaan di bank, ya, itu nama rekeningnya adalah rekening giro. Ya. Rekening giro itu tidak ada kartu ATM. Dikasihnya 2 buku, 2 macam buku, ya. Namanya buku cek atau buku giro. Gitu,
ya. Nah, perbedaannya adalah apa? Kalau buku giro itu ya, itu dia ada namanya nih. Ya, misalkan contohnya ditulis yang dapat mencairkan misalkan Pak Sihar gitu ya. Nanti waktu cairin harus sesuai tuh sama KTP-nya atau sama nomor rekeningnya yang terima. Jadi artinya kalau dia jatuh atau hilang itu aman. Kita bisa lapor ke bank, ke polisi segala macam, itu nggak bakal bisa dicairin orang. Ya, karena dia embedded tuh apa yang kita tulis gitu ya. Nah, kalau cek itu seperti uang tunai. Mau saya tulis itu namanya Willy namanya Sihar, kalau jatuh siapapun bisa setor ke bank, diambil uangnya hilang. Ya. Jadi seperti uang tunai ya. Nah, di sini yang penting adalah satu. Waktu contohnya nih, saya buka cek nih ya, saya buka giro ke Pak Sihar. Pada saat tanggal jatuh tempo dia setor uangnya nggak ada, kan ditolak tuh sama bank. Pak, ini nggak bisa disetor atau dicairin karena uangnya nggak ada. Ya, saya bilang Pak Sihar, ya udah. Pak Sihar cuman bilang, oh sorry, ya udah. Nanti gue isi dulu uangnya, gue top up dulu, gue deposit dulu. Tapi dia nggak akan kenapa-napa. Artinya dia tidak akan dipidanakan. Tetapi kalau cek, ya, waktu kita setor nggak ada uangnya, itu berarti dia nipu. Dia bisa saya pidanakan, dia bisa saya penjarain. Nah, itu bedanya. Jadi kalau giro itu orang masih bisa kabur. Kalau cek nggak bisa kabur. Dan secara di bank atau di BI checkingnya itu bisa di blacklist. Gitu, karena dicap sebagai penipuan. Nah, itu bedanya. Gitu. Makanya kami hanya terima cek, kami nggak terima giro. Gitu. Pak Lukas betul ya? Oh, luar biasa Pak Lukas. Biar ngerti. Oke, puji Tuhan. Apa nih yang terakhir? Apa pesan-pesan Kosoni bagi anak-anak muda di sini, bagi Beyond di St. Moritz? Oke, ini dalam hal ini ya, bekerja atau berbisnis ya. Oke, saya kasih ayat terakhir ya, biar ngerti ya. Kita buka Mazmur 23. Mazmur pasal 23 Ya, ayat keempat ya. ayat 4. Ya, udah ada di depan. Oke, kita baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat keempat. Keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi gini, baik kita dalam sekolah, bekerja atau usaha gitu ya, bisnis ya, pasti problem hidup itu selalu ada. Iya. Ya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, baru udah nggak ada masalah hidup, baru selesai gitu ya. Nah, jadi gini, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, Mazmur 23 ya, ada gak bahasa Inggrisnya di sini? Ada. Boleh dibuka, Kak? Yang ini? Versi yang ini? Sama atau beda? Oke, jadi sini kita baca ya. Jadi though I walk through the valley of the shadow of death, ya. Artinya adalah kita hanya ngelewatin. Jadi nggak diem. Gitu, ya. Jadi kayak tadi saya bilang, waktu saya naik tangga, saya jalan terus naik. Gitu. Saya nggak ngeliat di ujung atas ada apa, saya nggak ngeliat kiri kanan saya siapa. Mau dia lebih cepat, terserah. Mau dia lebih lambat, itu juga urusan dia. Gitu. Jadi waktu kita ada di dalam suatu masalah, ya. Tapi again sekali lagi ya, saya mau kasih tahu, kalau kita stres itu umum. Kita khawatir biasa, namanya manusia. Ya. Tapi jangan jangan sampai tenggelam atau terlarut dalam kesedihan, stres segala macam. Jadi kalau stres ya biasa aja gitu. Memang stres kita yang pusing gitu mumet, tapi ya udah gitu, mau gimana lagi? Ya udah jalanin aja biasa. Gitu. Ya. Jadi dalam ayat ini kita dikatakan kita walk through. Jadi kita hanya ngelewatin.
gitu ya. Jadi ya udah biasa aja gitu. Kita lewatin aja bersama-sama dengan bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab kita yakin dan percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita gitu. Ya, intinya itu aja sih. Jadi artinya yang pertama tetap berusaha ya, kita tetap jalanin proses kehidupan kita gitu ya. Dengan yang tadi ya yang William bilang, kita work hard plus work smart gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengandalkan Tuhan, tanya Tuhan. Mau punya rencana apapun tanya Tuhan gitu. Mau ngapa-ngapain tanya Tuhan gitu ya. Baru kita tanya hikmat mesti gimana segala macam gitu. Nah, moga-mogahan dengan menjalani yang karakter seperti tadi ya, kita dapat keberuntungan dari Tuhan sehingga kita berhasil gitu ya. Itu aja sih dari saya. Itu aja. Ya. Amin. Kita berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Nanti Ko Sony berdoa bagi teman-teman dan saya akan doa tutup. Silakan kita berdoa. Oke, ya. Baik. Kasih. Bapa kami ada di surga yang kami panggil dalam Amin, nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa untuk generasi-generasi muda ini yang Kau pilih Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, kami mau berdoa, memohon kiranya Tuhan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Amin. Setiap apapun yang menjadi buah-buah tangan mereka, baik pekerjaan, bisnis maupun edukasi Tuhan, Kau yang sertai, Kau yang pimpin. Perbaharui terus Tuhan akal budi mereka, berikan mereka hikmat yang selalu baru setiap saat, setiap waktu, agar mereka tidak salah langkah, tidak salah jalan, agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Tuhan, tegur mereka juga jika mereka mungkin ada salah langkah ke kiri atau ke kanan, atau tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin terus langkah hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan, Kau buat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama kami berdoa mengucap syukur dalam Kami nama Tuhan Yesus bersyukur Kristus Tuhan. buat anugerah Tuhan. Ko Sony udah menyampaikan begitu banyak kesaksian hidup yang luar biasa. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan, keluarga, anak-anak. Tuhan memberkati dan Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati seluruh teman-teman kami yang terlibat melayani di Beyond dan Teens di siang hari ini. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kalau demikian kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan penebusan dari Yesus Kristus, tuntunan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Ia membawa engkau naik dan bukan turun. Ia menjadikan kau kepala dan bukan ekor, dan senantiasa berkat Tuhan melimpah atasmu. Diberkatilah engkau di sekolahmu, diberkatilah engkau di kuliahmu, diberkatilah engkau di bisnis pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberkati, diberkati kedua orang tuamu, usaha pekerjaannya, kesehatannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menambah-nambahkan anugerahnya dan perlindungannya. Terima dan sambut kepenuhan berkat Allah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa.